Intel, Qualcomm dan juga Apple udah ngeluarin prosesor mereka atau chipset mereka atau SoC mereka yang terbaru untuk laptop. Nah, sekarang apa kabar dengan AMD? Gimana tuh kabarnya? Kok diem-diem baik, gak ada informasi yang menarik nih dari kubu merah. Tapi tenang, sekarang kita ada informasi mengenai si merah ini. Seperti apa informasinya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, sebelumnya informasi yang saya berikan ini sifatnya masih rumor ya, jadi belum tentu kebenarannya. Ini bisa benar atau bisa salah. Dan menurut informasi yang sifatnya masih rumor ini akan ada dua jenis prosesor dari AMD yang nantinya akan keluar. Ada prosesor baru untuk desktop, ada prosesor baru untuk laptop. Nah, menarik nih, kita bahas satu persatu ya. Jadi informasi yang masih berupa rumor ini itu ada karena sebuah gambar yang beredar dari Harukaze 5719 yang disitu ada daftar SKU prosesor terbaru dari AMD. Untuk seri desktop itu ada AMD 7000G yang masuk ke dalam family Phoenix. Nah, sebelumnya AMD 7000G ini dikabarkan akan masuk ke dalam familinya Rembrandt, di mana dia akan menggunakan arsitektur CPU Zen 3 Plus dan juga untuk VGA-nya dia akan menggunakan arsitektur RDNA 2. Nah, tapi nggak tahu kenapa AMD 7000G series ini yang masuk ke dalam family Rembrandt itu gak rilis. Tapi di sini disebutkan kalau AMD 7000G ini akan masuk ke dalam family dari Phoenix, yang berarti CPU-nya nanti akan menggunakan arsitektur Zen 4 yang paling baru dan juga GPU-nya itu akan menggunakan arsitektur RDNA 3. Nah, ini menarik karena RDNA 3 kita tahu kenceng ya kan. Zen 4 lumayan kenceng gitu. Nah, ini bisa bersaing lah dengan beberapa brand-brand atau beberapa produsen yang udah ngeluarin prosesor baru mereka itu. Jadi dari gambar yang beredar itu ada 4 SKU yang di sini disebutkan, ada Ryzen 3 dan juga Ryzen 5. Ada Ryzen 3 7300G dan juga ada Ryzen 5 7500G yang masing-masing Ryzen 3 dan juga Ryzen 5 itu ada seri non Pro dan juga Pro. Nah, di sini masih belum dijelaskan benar mengenai spesifikasinya, jadi saya juga nggak tahu mengenai apa bedanya yang non Pro dan juga yang Pro. Secara garis besar, informasi yang didapatkan di sini untuk Ryzen 3 dia akan menggunakan 4 core 8 thread, kemudian untuk yang Ryzen 5 dia akan menggunakan 6 core 12 thread dengan masing-masing TDP yang sama di sini, baik Ryzen 3 yang 7300G Pro non Pro ataupun yang Ryzen 5 7500G baik itu Pro ataupun non Pro, dia menggunakan TDP 65 watt. Dan ke semua prosesor AMD Ryzen 7000G ini akan menggunakan soket AM5. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen nunggu prosesor baru dari AMD untuk desktop, ya tunggu aja. AMD Ryzen 7000G series ini muncul dan resmi dirilis oleh AMD. Nah, selanjutnya ada yang menarik dari mobile prosesor dari AMD atau prosesor AMD untuk laptop. Nah, di sini sebenarnya kita udah bahas mengenai the next prosesor atau the next APU dari AMD untuk laptop, yaitu AMD Ryzen 8000 series yang memiliki codename Hawk Point. Oke, jadi menurut informasi yang beredar yang berbarengan dengan AMD 7000G series tadi untuk desktop, jadi AMD 8000 series di sini ada beberapa SKU. Ada mulai dari Ryzen 3 8440U, ada Ryzen 5 8550U, ada Ryzen 5 Pro 8540U dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat gambar yang beredar ini. Informasinya di sini minim banget ya. Jadi dari informasi tersebut, dari gambar tersebut terlihat kalau semua SKU tadi menggunakan TDP 28 watt dan untuk Ryzen 3 dia menggunakan 4 core 8 thread, sedangkan untuk yang Ryzen 5 dia menggunakan 6 core 12 thread. Jadi di sini mirip dengan yang desktop tadi untuk konfigurasi core-nya. Nah, khusus untuk yang AMD Ryzen 8000 series ini kemungkinan akan benar-benar segera dirilis oleh AMD karena ada beberapa device yang sudah menggunakan AMD Ryzen 8000 atau Hawk Point ini. Nah, ini menarik nih, sudah ada device-nya yang udah jadi. Yang sebenarnya udah kita bahas juga, yaitu dari Minis Forum. Jadi Minis Forum ini mengeluarkan sebuah tablet Windows di mana di dalamnya itu ditenagai dengan APU AMD Ryzen 8000 series.
Nah, nama tabletnya ini adalah Minis Forum V3. Di mana dari spesifikasi yang beredar di situ disebutkan kalau si Minis Forum V3 ini dia akan menggunakan AMD Hawk Point yang menggunakan TDP 22 sampai 28 watt. Di sini masih belum jelas pakai yang mana nih, karena menurut informasi sebelumnya dari gambar yang tadi SKU tadi, ke semua SKU-nya dia menggunakan TDP 28 watt. Nah, sedangkan di sini dia disebutkan 22 sampai 28 watt. Jadi nggak tahu ini pakai Ryzen 3 atau Ryzen 5 atau ada Ryzen 7 nih. Nah, ini penasaran juga nih. Jadi di sini juga nggak jelas mengenai prosesor dari AMD yang dipakai ini dia apa. Yang jelas di sini sudah menyebutkan kalau misalkan EPU atau CPU yang digunakan di sini adalah AMD 8000 series Hawk Point. Untuk memorinya sendiri dia pakai LPDDR5 6400 dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat untuk spesifikasi dari Minis Forum V3 ini, sebuah Windows tablet 2-in-1 dari Minis Forum yang di dalamnya dia menggunakan AMD Ryzen 8000 series. Nah, dengan hadirnya AMD 8000 series ini, informasi ini mudah-mudahan sih AMD mulai bangkit lagi di pasaran, mulai meningkat lagi, menyamai atau bahkan mengungguli beberapa prosesor-prosesor yang baru aja kemarin dirilis, baik itu dari Intel dengan Meteor Lake-nya atau Qualcomm dengan Snapdragon X Elite-nya, atau bahkan bisa menyaingi Apple M3-nya. Ya, kita lihat aja seperti apa kemampuan dari AMD 8000 series ini atau yang disebut dengan Hawk Point. Jadi gimana menurut kalian mengenai informasi terbaru dari AMD ini? Ya, saya sih berharapnya mudah-mudahan memang benar AMD mulai bangkit lagi lah ya. Jangan terlalu nyenyak tidurnya karena udah dikalahkan oleh beberapa produsen prosesor di luar sana untuk performa dari prosesornya. Ya jangan mau kalah, hajar aja gitu. Masih banyak kok red team ya kan, di luar sana masih banyak red team yang menunggu terobosan-terobosan terbaru dari AMD. Mudah-mudahan sih AMD bisa bangkit lagi, itu harapan saya, karena dengan banyaknya pilihan prosesor yang beredar mungkin nanti di pasaran, itu akan membuat kita sebagai konsumen juga untung, karena kita bisa memilih laptop mana nih, atau desktop mana, atau prosesor desktop mana yang cocok banget dengan kebutuhan kita. Nah, seperti itu, dengan harga yang bisa tarung juga, lebih murah mungkin, dengan performa sama tapi harga lebih murah kan lumayan tuh. Nah, oke. Itu adalah informasi terbaru mengenai tim merah atau mengenai AMD. Gimana menurut kalian informasi tersebut? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di bawah, kita sharing-sharing di bawah di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sejauh ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share. Nah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya, dan see you in the next video. Saya Fat, dadah, bye bye.